Ya, terima kasih Mas Dari Setiawan. Kita mulai nggih, karena sudah jam 9:30. Rencananya jam 9. Kita menunggu peserta yang lainnya. Sekarang kita mulai nggih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di pemerintah desa, juga teman-teman kasir yang ada di wilayah. Acara pagi ini patut kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana kita masih bisa melaksanakan kegiatan walaupun melalui Zoom meeting ya. Rapat koordinasi persiapan kegiatan pengumpulan harga pasar tanah ZNT di Kabupaten Kediri tahun 2021 dan stimulus PBB. Kegiatan ini, monggo Mas Dari. Kenapa kegiatan ini perlu kita lakukan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ya. Pengumpulan harga pasar ini perlu dilakukan karena adanya tuntutan penyempurnaan sistem database harga pasar tanah atau ZNT di Kabupaten Kediri. Karena perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Dan di samping itu juga database yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri, terutama di Bapenda, itu masih ada beberapa harga yang di bawah tahun 2000. Walaupun sudah terjadi transaksi di tahun-tahun 2021 atau tahun 2020, itu masih ada harga-harga yang masih terjadi di bawah tahun 2000. Jadi kita melakukan update terhadap sistem database harga pasar di Kabupaten Kediri. Terus yang berikutnya, ketetapan PBB utamanya NJOP di Kabupaten Kediri umumnya masih jauh di bawah harga rata-rata pasar di harga rata-rata tanah di pasaran. Itu sudah jelas sekali nih Bapak Ibu. NJOP kita itu masih di bawah harga rata-rata. Terus yang berikutnya, untuk mengurangi atau menghindari konflik terhadap proses penyelesaian pengajuan validasi akibat harga pengajuan masih jauh di bawah harga pasaran. Nah, ini masih terkait dengan BPHTB nanti Bapak Ibu sekalian, NJOP ini. Terus untuk memudahkan masyarakat, apabila NJOP nanti digunakan menjadi salah satu dasar atau acuan dalam pengajuan BPHTB. Itu mempermudah masyarakat, juga Bapak Ibu sekalian, apabila nanti melakukan pengajuan validasi BPHTB. Yang berikutnya, setelah terkumpul nanti harga pasar tanah ini akan diberikan stimulus pada pengenaan ketetapan PBB-nya. Monggo dilanjut Mas Dari. Ke data-data ini Bapak Ibu, ya ini ya. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima dari kasir-kasir masing-masing terkait dengan kertas kerja yang nantinya akan dikumpulkan, nanti diolah, disajikan di database Kabupaten Kediri. Nah, ini kertas kerja ini Bapak Ibu nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Ahmad Syafi'i, secara gambaran saja Bapak Ibu. Ini Bapenda, utamanya pemerintah daerah Kabupaten Kediri, sangat mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, partisipasi dari panjenengan semua terkait dengan pengisian harga pasar tanah di Kabupaten Kediri, utamanya di wilayah panjenengan masing-masing. Itu di tabel yang tampak di layar kertas kerja itu ada yang diwarnai kuning Bapak Ibu. Nah, itu yang diwarnai kuning ini nanti yang diisi itu ada per meter, terus ada juga per row. Ini mohon diisi secara real Bapak Ibu, sesuai harga transaksi yang ada di wilayah masing-masing. Ini contohnya di semen Nah, di semen itu ada letak, ada ZNT, juga ada blok. Itu nanti yang diisi di transaksi per meter dan perunya diisi sesuai dengan kondisi sekarang, maksudnya tahun 2021. Nah, itu nanti di situ ada yang tahun di bawah tahun 2000 itu bisa dibetulkan.
Nah, data-data ini nanti panjenengan isi, mungkin sudah ada yang isi, juga ada yang masih belum, guys. Sebagian isi, sebagian ada yang belum. Itu saya mohon Bapak Ibu tidak usah takut, nanti mengisi di kolom per meter atau per itu sesuai dengan harga real, guys, harga yang ada di daerah Panjenengan sedoyo. Karena harga real itu sangat dibutuhkan dalam NJOP dalam menentukan dalam pengajuan validasi untuk pengajuan validasi BPHTB. Jadi harga real yang mendekati harga pasar. Jangan takut nanti kalau harga real itu nanti terus memberatkan dalam pembayaran PBB. Jangan takut nanti ada program stimulus Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sangat berharap, sangat mohon partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mengisi dengan sejujur-jujurnya. Nah, data ini nanti setelah terkumpul semua Bapak Ibu akan dimintakan persetujuan ke Pak Kades dan mengetahui camat. Kemudian data kertas kerja ini akan diolah oleh tim menjadi database NJOP PBB. Nah, tentunya dalam pengolahan itu nanti tidak akan otomatis PBB-nya takut apa nanti kalau tinggi atau memberatkan masyarakat, tapi tidak. Itu nanti kita olah dulu, setelah kita olah kita kembalikan ke Kades dan minta persetujuan ke Pak Camat, mengetahui Pak Camat. Jadi kita sangat berharap tidak ada komplain dari warga masyarakat terkait dengan NJOP nantinya. Nah, setelah terkumpul semua Bapak Ibu, nanti kertas kerja ini satu kabupaten akan diolah menjadi database NJOP PBB yang mana setelah melalui persetujuan dan mengetahui Pak Camat dan Pak Kades akan dibuatkan SK Bupati. Nah, itu nanti yang digunakan sebagai dasar untuk NJOP di SWPT PBB. Nah, itu nanti kalau sudah mendekati harga pasar, insya Allah nanti dalam pengajuan validasi PBB tidak akan memberatkan masyarakat. Yang selanjutnya, setelah terkumpul semua, tindak lanjutnya itu nanti diberikan stimulus terhadap PBB PB2. Stimulus itu apa? Ini seperti yang tampak di layar. Stimulus adalah pengurangan yang diberikan secara otomatis kepada wajib pajak terhadap besarnya ketetapan PBB. Prosesnya itu melalui penyesuaian NJOP berdasarkan harga pasar, terus adanya survei harga pasar di masing-masing desa seperti yang kita lakukan pada saat ini. Manfaatnya agar ketetapan PBB tidak terlalu besar kenaikannya sehingga tidak membebani masyarakat atau wajib pajak. Supaya nilai NJOP PBB bisa mendekati harga pasar atau harga real. Dan akhirnya NJOP PBB yang telah diberikan stimulus dapat digunakan sebagai dasar acuan pengajuan validasi BPHTB. Sebagai tindak lanjutnya nanti Bapak Ibu. Nah ini anunya formulasinya Tindak lanjutnya kita ada formulasi stimulus PBB. Ini sangat penting. Mohon informasi ini tidak hanya berhenti di Panjenengan semua, Bapak Ibu. Mohon disampaikan ke teman-teman perangkat lainnya terkait dengan program stimulus ini. Itu rumusnya seperti yang tampak di layar, formulasinya. Jadi PBB tahun 2022 dikurangi PBB tahun 2021 dikalikan persentase. Ini di sini saya contohkan 110%. Nah, 110% ini Bapak Ibu, 110% ini nanti sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Ini cuma contoh. Ini nanti bisa 105, 115, 120, atau 125, ini tergantung kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Nah, rumusnya seperti itu. Ada 3 tabel. Semula, terus ada sebelum tanpa stimulus, dan berikutnya tabel terakhir dengan stimulus. Yang semula ini PBB tahun 2021 Bapak Ibu. Ini sebelum kita melakukan pengumpulan harga pasar, contohnya 335.000 ya. Nah, PBB-nya yang harus dibayar oleh masyarakat itu sebesar 23.500. Ini sebelum melakukan pengumpulan harga pasar, kegiatan belum kita lakukan seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan harga pasar seperti yang sekarang kita lakukan,
itu nanti tanpa stimulus di bawah ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti real memasukkan angka seumpama di sini 700.000 ya, dengan input 700.000 di kertas kerja, itu tidak usah takut. Nanti angkanya otomatis keluar pajaknya kan 70 berarti 60, nggih. 60.000. Nah, ini kalau tanpa stimulus Bapak Ibu, kalau apa ada ya nanti memberatkan masyarakat. Masyarakat sangat kesulitan, nanti terjadi komplain nggih karena kegiatan ini. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pengumpulan harga, otomatis kita olah Bapak Ibu. Nah, terus kita berikan lagi stimulus. Setelah kita olah lagi 700 ini belum tentu nanti angka 700, bisa 600 atau 650. Nah, kemudian kita berikan stimulus seperti yang tabel warna biru Bapak Ibu ya. Kita berikan stimulus, itu rumusnya seperti itu. Kita masukkan NJOP yang panjenengan isi real tadi 700.000, PBB-nya menjadi 24.675 dengan pengurangan atau stimulus sebesar 35.325 seperti yang tampak pada layar. Nah, dibandingkan dengan semula sebelum dilakukan kegiatan pengumpulan harga pasar dan stimulus itu, angka awalnya kan membayar PBB harga 23.500. Nggih. Nah, setelah dilakukan diberikan stimulus menjadi 24.675. Jadi ada kenaikan sekitar 1.175. Nah, kenaikannya kan kecil loh, Ibu, sangat kecil sekali. Tapi kalau tidak tanpa diberikan stimulus itu bayarnya 60.000. Nah, itu memberatkan masyarakat. Jadi kita di samping melakukan kegiatan pengumpulan harga pasar dengan harga real, itu tetap memberikan program stimulus, maksudnya apa? Memberikan keringanan dan bantuan kepada masyarakat, Bapak Ibu. Kita tidak ingin membebani masyarakat yang masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita tetap memberikan perhatian terkait pembayaran PBB dengan program stimulus ini. Kegiatan ini sudah dilakukan di daerah lain, Bapak Ibu. Monggo Mas Dari. Ini seperti yang saya contohkan ini di SPPT di Nganjuk, Bapak Ibu. Stimulus ini sudah 2 tahun, mungkin 3 tahun ini sudah jalan. Nah, itu angkanya itu dapat stimulusnya seharusnya kalau tanpa PBB, tanpa stimulus itu bayarnya 205. Itu dengan dapat stimulus 90.000, PBB-nya tinggal 115 sekian. Terkait dengan nanti pengumpulan ke lapangan itu kita ada 4 tim Bapak Ibu sekalian. Dibentuk 4 tim terdiri dari 4 korcam masing-masing. Korcam Kediri dengan koordinatornya Pak Prato, dengan anggota Mas Daryanto, Mas Adib dan kasir wilayah Korcam Kediri. Korcam Papar juga demikian dengan koordinator Pak Ahmad Syafi'i, dibantu anggota Mas Aan, Mas Irawan sama Pak Kasir wilayah Korcam Papar. Wilayah Korcam Ngadiluih juga seperti itu dengan koordinator Pak Nuryatin, anggota Mas Nurwianto dan Mas Anto, dan dibantu kasir wilayah Korcam Ngadiluih. Yang berikutnya Korcam Pare dengan koordinator Pak Budianto, dibantu dengan anggota Pak Gunawan, Pak Tommy, dan Pak Kasir di wilayah Korcam Pare. Seperti itu Bapak Ibu, nanti ada 4 tim turun ke masing-masing desa setelah panjenengan mengisi kertas kerja, dan nanti ada berita acaranya. Lampirannya Mas Dari untuk kami kan. Itu nanti kita ada lampiran-lampiran, ada kertas kerja yang harus panjenengan isi, terus berita acara yang diisi oleh tim juga ada lampirannya. Itu mengetahui Pak Kades dan mengetahui juga harus mengetahui Pak Camat. Ini pun nanti angkanya ini, angka-angka yang diisi di sini nanti Bapak Ibu, itu sebelum kita tampilkan secara final, itu nanti kita olah dulu, dan nanti angka finalnya baru kita kembali ke desa, mohon persetujuan dari Pak Kades dan mengetahui Pak Camat, agar nantinya tidak terjadi komplain.
Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Nanti bahannya juga bisa panjenengan nanti juga di-share juga dilanjutkan dengan Pak Ahmad Syafi'i secara detailnya. Terima kasih. Monggo Mas Dari. Baik, terima kasih Bapak Agus Biaksono atas pemaparannya secara garis besar bagaimana nanti proses koordinasi pengumpulan harga pasar tanah ZNT yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk pengenaan pajak kepada masyarakat, baik itu BPHTB maupun PBB. Baik, Bapak Ibu peserta rapat sudah mendapat gambarannya ya Pak ya. Jadi bagaimana pentingnya pengumpulan harga pasar tanah ini untuk kita semua sebagai aparatur untuk melakukan pengumpulan harga pasar tanah yang nantinya akan kita gunakan bersama-sama untuk pengenaan pajak BPHTB validasinya dan untuk pengenaan pajak PBB. Baik, kita lanjutkan untuk sesi kedua terkait proses teknis detail nanti pengumpulan harga pasar tanahnya seperti apa, terus kemudian perhitungan pemberian stimulus yang nantinya diberikan kepada pajak PBB, di mana hasil pengumpulan harga pasar tanah tersebut tidak langsung menjadi patokan pengenaan pajak PBB, tapi akan diberikan stimulus. Baik, untuk Bapak Ahmad Syafi'i, waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Ya, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan dari stimulus dan survei harga pasar tanah real di pasaran, tadi secara umum telah disampaikan oleh Pak Agus secara gamblang ya, dari A sampai Z ataupun dijelaskan. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa saja, utamanya terkait dengan teknis pengumpulan datanya. Jadi untuk data yang akan kita cari itu adalah data tanah per meter persegi. Ya, data per meter persegi perlu. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah menerima belangkonya ya. Nah, itu dari data-data itu ada data blok, ada data nama letak, ada nama WP, ada NJOP. Karena satu blok itu kadang NJOP-nya beda-beda ya, nama letaknya juga beda. Nah, itu yang kita cari, jadi satu blok itu bisa bermacam-macam harga di situ. Itu ada di tabel. Jadi berdasarkan klasifikasi blok, kemudian nama letaknya, kemudian nama WP-nya. Nama WP itu penunjuk saja. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan mencari, oh punyanya Pak Rukani, oh di sana di blok 8, yang NJOP-nya 48, oh itu siapa? Berarti, oh jadi itu perkiraan sekitar 2 juta misalnya. Bapak isi 2 juta perlu. Kemudian bawahnya, oh ini juga sawah juga di blok 9, punyanya Pak Abdul Gofur sama ini 2 juta, dengan isi 2 juta. Kemudian bawahnya, ini ada Muntamah, oh ini sudah ada datanya dari Bapenda, kita cek apakah datanya itu sudah betul mewakili harga pasar atau terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa dengan koreksi kayak. Karena data-data yang kita tampilkan ini berdasarkan dari transaksi BPHTB yang terjadi. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan menemui data yang tertulis itu terlalu tinggi, itu mungkin bisa dengan koreksi. Kalau yang terlalu rendah misalnya 2018 atau 2017 itu kan untuk real sekarang sudah ada kenaikan ya, itu dengan koreksi real sekarang berapa. Nah, apabila data dari atas sampai bawah itu sudah terisi, itu sebenarnya sudah mewakili harga satu desa dari ujung timur sampai ujung barat desa itu sudah terwakili. Jadi data-data ini adalah istilahnya data zonasi, gitu. Jadi data ZNT zona nilai tanah. Seperti misalnya di desa Ngadiluwe itu ada sekitar 2.700 SPPT atau berapa itu. Kalau secara zona mungkin hanya ada sekitar 40 atau 50 sebenarnya. Jadi ini sudah mewakili dari zona-zona yang ada. Dari zona-zona ini, misalkan Bapak Ibu ada zona khusus yang belum terwakili di sini, misalnya ini dari blok 8 kok yang ada hanya tepi jalan aja, padahal ini ada yang
blok 8 ini ada yang belakang yang tidak punya akses jalan, ada 5 SPPT. Itu nanti bisa dengan pecah sendiri, knobnya berapa aja, harganya berapa, karena ini harganya beda. Gitu. Misalnya ada yang zona tepi sungai beratas itu kan harganya murah ya. Mungkin kalau belum terwakili di tabel ini, itu nanti bisa dengan lampirkan sendiri knobnya berapa aja. Pak, ini ada 10 knob atau 5 knob atau berapa, ini yang harganya sangat rendah Pak. Misal hanya 700.000 per row Pak ini karena lokasinya istilahnya tepi sungai atau tepi kuburan atau apa, pinggir kuburan atau bagaimana, itu bisa dengan zona khusus. Gitu. Dan satu lagi, ini adalah kesempatan Pak. Kegiatan ini sebenarnya adalah kesempatan untuk membetulkan kelas-kelas yang semula itu istilahnya naik turunnya itu beda. Ini sawah justru lebih tinggi dari pekarangan. Itu nanti kesempatan ini untuk betulkan. Jadi dibetulkan yang pekarangan ya kelasnya pekarangan, yang sawah ya sawah. Apakah suaranya bisa terdengar jelas ya? Ya mungkin kalau yang dari Bapak Ibu suaranya ada yang terdengar kecil, mungkin dari volumenya bisa dinaikkan. Apa? Oke. Ya. Ya, itu mungkin kalau untuk data-data ini nanti setelah terkumpul di Bapeda nanti akan kita olah satu kabupaten ya. Kita olah satu kabupaten untuk jadi SDPBD. Ya. Kemudian nanti sebelum kita fixkan menjadi SDOP, tentunya kita akan buatkan berita acara yang akan kita sampaikan ke Bapak Kepala Desa dan Bapak Camat untuk dilakukan persetujuan. Ya. Mohon maaf ini jam 10 kita harus sejenak menyanyikan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Sementara kita break dulu acaranya. Mungkin Mas Dari bisa. Baik, untuk Bapak Ibu peserta rapat, karena ini bertepatan dengan hari Senin dan hampir pukul 10, kami akan share untuk video Indonesia Raya untuk dapat kita nyanyikan bersama. Mohon Bapak Ibu peserta rapat ketersediaannya untuk dapat berdiri melakukan sikap sempurna. Di sana aku berdiri, jadi pemimpin.
Ya, pengganda. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Acara pemaparan secara detail proses pengisian harga tanah bisa dapat kita lanjutkan. Waktu dan tempat Bapak Ahmad Syafi'i, kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk proses pengisian data, nanti apabila Bapak Ibu masih ada kendala, nanti akan ada tim yang turun ke lapangan. Namun apabila Bapak Ibu sudah bisa mengisi, nanti sudah bisa dimulai untuk mengisinya. Nanti sehingga nanti kita harapkan dalam waktu dekat ini data akan bisa segera terkumpul. Apabila nanti sudah terisi, dapat menghubungi Bapak Kasir agar kita nanti bisa segera turun ke lapangan. Untuk targetnya ini kita usahakan mudah-mudahan akhir September ini sudah selesai, ya, sudah dapat terisi semua. Sehingga kita ada waktu untuk melakukan simulasi PBB 2022. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, apabila Bapak Ibu mengisi data ini real sesuai harga pasar, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena akan ada program stimulus di mana secara rumus itu ada di slide halaman 5. Bapak Ibu bisa download di kolom chat, itu ada paparan kita. Nah ini seperti dapat di layar. Ini ada rumus perhitungan stimulus. Secara gamblang ini bisa dicermati nanti. Namun secara garis besar itu rumus stimulus sangat mudah Pak Ibu. Jadi PBB sekarang berapapun NJOP-nya ya, Bapak Ibu nanti real berapapun NJOP yang ada, itu PBB-nya naiknya akan sesuai dengan persentase yang ditentukan oleh kabupaten. Jadi misal persentasenya kenaikan 5%, PBB-nya 2022 akan naik 5%. Jadi berapapun NJOP-nya, misalnya PBB 2021 sekarang ini 10.000 misalnya, ada warga yang PBB-nya 10.000, kemudian kebijakan dari kabupaten naiknya 105%, maka PBB 2022 naiknya akan menjadi Rp10.500. Jadi tergantung dari persentase yang kabupaten tetapkan. Misalnya 10% berarti dia 11.000, dari 10.000 menjadi 11.000. Ya, berapapun NJOP-nya. Mungkin dari rumus-rumus ini kan panjang ya rumusnya, tapi itu nanti hasil akhirnya seperti itu. Jadi pengurangannya itu semakin besar PBB, akan semakin besar pula pengurangannya. Sehingga hasil akhirnya itu nanti akan sesuai dengan persentase tadi. Misalnya PBB 2021 ini 5.000 ya, kemudian naik 10% berarti 5.500. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu atau perangkat lain yang menanyakan stimulusnya rumusnya gimana, nah nanti berarti naiknya 5% apa 10% atau 20%. Kalau untuk Kap Kediri yang sudah biasanya hanya 5%. Namun yang dulu itu PBB kan kenaikannya tidak merata ya. Ada yang naik, ada yang tidak, ada yang naiknya tinggi, ada yang naiknya sedang, ada yang naiknya sedikit, dan ada yang tidak naik sama sekali. Nah, dengan adanya stimulus ini, kenaikan akan sangat kecil sekali namun merata. Jadi yang PBB-nya mungkin hanya 7.000 gitu, misal 10% hanya 7.700, sangat kecil. Yang PBB-nya mungkin agak NJOP-nya agak tinggi, misalnya yang tahun 2021 ini PBB-nya 200.000 gitu. Itu bisa 10% ya berarti 200.000, 20.000. Bisa 10%. Bapak Ibu bisa cek nanti di rumusnya yang paling yang ditambah di layar. Nah, jadi untuk stimulus ini merupakan pengurangan massal dan tergantung dari besarnya pajak. Semakin besar pajaknya semakin
secara bangunan. Jadi hasil akhir yang nanti seperti persentase yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk pengumpulan data, tadi saya ulang ya, untuk yang pengumpulan data itu ini merupakan kesempatan untuk menata kelas-kelas tanah yang semula istilahnya itu terbalik nih. Ada yang harusnya tinggi justru rendah, ada yang rendah justru tinggi. Nanti sekalian ditata, Pak Ibu. Jadi nanti tugas kami apabila Bapak Ibu kesulitan akan membantu untuk ini harusnya sekian, ini harusnya sekian gitu. Sehingga nanti ke depan PBB itu semakin NJOP itu semakin real dapat digunakan sebagai acuan baik itu appraisal maupun dari segi mungkin ada investor atau gimana yang mau appraisal penilaian itu bisa digunakan. Dan nanti kemungkinan bisa digunakan juga sebagai transaksi di BPHTB. Itu mungkin penjelasan dari saya, mungkin nanti lebih banyak dari tanya jawabnya. Oke, monggo. Ya, coba saya nambahi sedikit ya terkait dengan penjelasannya Pak Ahmad Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, memang kesempatan kita semua untuk melakukan koreksi atau membetulkan ZMT harga-harga yang belum sesuai dengan yang sebenarnya. Termasuk kalau ada yang harganya itu terlalu tinggi, ternyata kenyataannya di lapangan terlalu tinggi, bisa dilakukan koreksi juga. Terus ada yang tanahnya itu sebelahnya kuburan atau sudah ledok atau mungkin di pinggir jurang, itu bisa dibuatkan zona pecahan dari harga yang sebelumnya. Jadi seumpama pinggir jalan sama-sama pinggir jalan, ternyata yang satunya itu tanahnya datar, tapi yang satunya lagi sebelah kiri atau kanannya itu tanahnya ledok atau miring, itu bisa dibuatkan pecahan, buatkan zona baru. Jadi harga-harga bisa dilakukan perubahan Bapak Ibu sekalian. Jadi disesuaikan dengan kondisi kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memudahkan, maksudnya apa? Memang untuk memudahkan apabila suatu saat akan dilakukan jual beli, itu kan perlu harga NJOP yang betul-betul mendekati harga pasar. Harapan kita memang di PBB-nya juga bisa mengalami peningkatan, di BHTB-nya juga tidak terjadi masalah dan mengalami peningkatan terutama pelayanan di masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu nanti harga-harga yang panjenengan sampaikan itu nanti terlalu tinggi, tidak usah takut atau tidak perlu khawatir, karena itu nanti data tetap kita olah. Yang jelas di PBB-nya nanti tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Terus kalau di BPHTB itu yang kita harapkan nanti di BPHTB bisa mendekati harga pasar NJOP-nya. Mungkin itu, kalau ada saran masukan kita diskusi aja, coba kita jawab, nanti kita jelaskan Bapak Ibu. Monggo Mas Dari. Baik, terima kasih untuk Pak Agus dan Bapak Syafi'i untuk pemaparan dan penjelasan terkait program pengumpulan harga pasar tanah ZMT dan juga nantinya adanya pemberian stimulus PBB gitu. Baik, kita memasuki sesi ketiga dari acara rapat kali ini, yaitu sesi tanya jawab maupun penyampaian masukan dan saran agar nanti program pengumpulan harga pasar tanah dapat terlaksana dengan baik. Baik, sebelum kita ke peserta, mungkin dari Bapak Nuryati bisa menyampaikan tanggapannya Pak selaku koordinator nanti untuk pengumpulan harga pasar tanah di Korcam dulu Pak Nuryati. Bapak Nuryati, monggo, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Oke, terima kasih. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh sama Pak Syafi'i terkait dengan
teknis pelaksanaan pengisian data maupun dengan ini. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh teman-teman yang di lapangan, Pak Kades. Tentunya data-data format-format lembar isian kan sudah disiapkan. Nah, itu saja yang perlu dirumuskan, bahwasanya intinya yang pasti di dalam ZNT itu ada yang namanya, nanti supaya Bapak Kades mudah, itu pertama, kalau memang secara umum masing-masing desa itu kan ada yang namanya blok yang ada di pinggir jalan provinsi atau kabupaten. Yang di pinggir jalan provinsi kabupaten itu berapa harga pasarnya per rong. Kemudian yang di pinggir, kemudian yang di agak di dalamnya terkait permukiman yang di pinggir jalan maupun tanah pekarangan. Halo, okay. Terus kemudian ada lagi jenis-jenis. Okay. Okay, saya kira yang disampaikan Pak PI tadi sudah jelas sama Pak Agus. Nanti apabila Bapak Ibu Kades mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, setelah nanti mengadakan isian akan kemudian diulah lagi oleh Bapenda, nanti kita bisa sama-sama mengisi dengan yang objek itu. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari Bapak Nur Yatin. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta rapat, kami persilahkan kita mulai dari Kecamatan Ngadiluih terlebih dahulu. Nah, sebagai mengisi waktu untuk Bapak Ibu peserta rapat, dimohon kesediaannya untuk dapat mengisi daftar kehadiran, di mana linknya sudah kami cantumkan di kolom chat, begitu ya Bapak Ibu. Sekaligus Bapak Ibu juga dapat mengunduh materi rapat kali ini dalam bentuk PDF dan PPT. Juga kami cantumkan dokumennya di kolom chat. Baik, untuk pemerintah desa dari Kecamatan Ngadiluih, jika ada pertanyaan, masukan, dan saran, kami persilakan. Bapak Ibu dapat langsung mengangkat tangan di kamera atau dapat menggunakan fitur raise hand di aplikasi Zoom, Bapak Ibu. Monggo, dipersilakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta rapat untuk pemerintah desa Kecamatan Ngadiluih? Belum ada ya. Mungkin tanggapan dari Bapak Muhammad Samsu selaku kasir bantu dari Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Ngadiluih. Bapak Nur Samsu, monggo Bapak. Ini dari desa Butuh Keras ini. Belum ada. Dari Bapak Muhammad Nur Samsu terlebih dahulu, monggo Bapak jika ada pertanyaan maupun tanggapannya Bapak.
Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pemerintah desa dari Kecamatan Keras. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung melalui fitur lambaikan tangan. Dari Stonorejo Keras, ya Pak. Oke, dari Stonorejo Keras, waktu kami persilakan Bapak, mohon dapat meng-unmute terlebih dahulu mikrofonnya Bapak. Dari Stonorejo Keras, suaranya belum terdengar, Bapak. Halo, terdengar? Ya, suaranya kecil, Bapak. Mungkin bisa didekatkan lagi, Pak. Kecil loh. Halo, terdengar, Pak? Ya, Bapak terdengar, namun agak kecil, Bapak. Kecil. Halo? Siapa? Halo? Ya, baik, Pak. Silakan disampaikan pertanyaannya, Bapak. Bisa dengar? Ya, terima kasih. Yang pertama, kaitannya untuk kita laporan tanah-tanah yang dari semula, ini memang tidak real, kita laporkan sesuai dengan yang ada di tanah. Yang perlu saya tanyakan, satu kaitannya dengan satu blok, tanah itu kalau di depan, itu pasti harganya tinggi. Katakanlah bisa 3 juta. Tapi sementara di blok yang sama, di belakang, yang tidak punya jalan, itu harganya bisa mungkin 1,5, mungkin bisa 2 juta. Untuk menentukan itu bagaimana? Itu satu yang pertama. Yang kedua, untuk menyikapi tanah yang kebetulan tetangga, mereka butuh tanah. Akhirnya harga berapapun biji gede akan dibeli. Berbeda kalau seandainya tanah itu ya apa? Orang tidak terlalu butuh dengan tanah, tapi yang punya tanah butuh uang. Harganya akhirnya dijual dengan murah. Sementara ada orang yang butuh tanah, harga yang tinggi pun akan dibeli. Ini bagaimana untuk menyikapi itu. Yang ketiga, untuk kami mohon dari Bapenda dalam validasi untuk dipermudah persyaratan-persyaratan yang akan dilalui. Karena banyak desa yang mengajukan validasi sampai 3 bulan, bahkan 4 bulan tidak ada jawaban. Dan dari desa sendiri juga bingung, mau bayar pajak, belum bisa. Terus kaitannya untuk penentuan harga, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang butuh tanah, harga berapapun, harga yang tinggi akan dibeli. Sementara ada yang tidak butuh tanah, orang yang punya tanah butuh dengan uang, akhirnya harganya bisa rendah. Ini kami pun juga tidak bisa menentukan harga standarnya bagaimana itu. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon untuk validasi, tidak usah terlalu bertele-tele lah persyaratan. Kalau sudah punya orang di desa, otomatis yang ya tolonglah dipercaya orang aparat pemerintah di desa. Perlal dan foto lokasi, ini kan juga ribet. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pemerintahan Stonorejo Kecamatan Keras, dari pemerintah desa Stonorejo Kecamatan Keras ada 3 pertanyaan utama ini. Yang pertama adalah terkait dari ketika ada satu blok tanah di mana satu blok tersebut ada yang kondisinya posisi ada di depan dan memiliki jalan sehingga harganya lebih tinggi, dan satu bagian blok yang posisinya di belakang dan tidak ada akses jalan sehingga otomatis harganya lebih rendah. Nah, untuk menyikapinya seperti apa begitu? Untuk pertanyaan pertama, mohon dari Bapak Ahmad Syafi'i berkenan untuk memberikan tanggapan dan jawabannya, Bapak. Oke, matur suwun Pak Lurah Stonorejo Keras. Pertanyaan sangat bagus. Ini sudah praktek di lapangan ya.
Kalau untuk pemecahan kelas tanah, jadi itu istilahnya pemecahan kelas, berarti untuk blok 1 atau blok 8 misalnya, tepi jalan harganya perlu 3 juta. Kemudian yang belakang itu 1,5 juta perlu. Nah, memang ini yang kita cari Pak. Jadi memang kalau belakang memang harus ditulis belakang. Jangan sampai belakang ikut ke depan. Nah, caranya pripun? Itu di tabel, itu nanti panjenengan cari blok 8 yang NJOP-nya beda. Jadi sesama tabel itu akan ada Pak. Sesama blok 8 itu ada yang per meter NJOP-nya mahal, ada yang per meter NJOP-nya mungkin 36.000 atau 48.000. Kalau misalnya tidak ada, berarti itu perlu dibuatkan zona khusus atau zona tambahan. Itu memang tugas kami, Pak. Jadi misalnya nanti yang belakang atau tidak punya akses jalan tadi, dengan personotnya itu dengan siapkan di kertas, itu nanti dengan siapkan di kertas, oh blok 8, not 20 sampai not 30, ini letaknya di belakang. Ini perlunya 1,5, nanti dengan siapkan mawon di kertas. Jadi nanti ketika petugas kita di lapangan datang, itu sudah enak, tidak perlu lama-lama gitu Pak. Dan dengan siapkan mawon zona-zona belakang yang tidak punya jalan. Jadi bisa jadi zona itu sudah ada di tabel, bisa jadi zona itu belum ada di tabel. Kalau belum ada di tabel, itu perlu kita tulis not-notnya berapa. Kalau sudah ada di tabel, itu cara ngeceknya gini. Jadi misalnya jalan raya keras, ya. Jalan raya keras ada di blok 8, per meternya 335.000. Kemudian ada lagi di blok 8 juga, itu jalan nama letaknya di sebelah kiri itu ada di tabel jalan raya keras BLK. Nah, itu berarti harga tanah belakang. Berarti itu sudah ada di tabel. Kalau itu dengan isi 1,5, berarti itu sudah mewakili harga di belakang. Jadi di tabel berarti sudah ada, karena ada jalan raya kelas, ada jalan raya kelas BLK, sama-sama blok 8-nya. Jadi di tabel itu blok 8 tidak hanya satu Pak, mungkin ada 2 atau 3. Gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sedang menerima tabel bisa dicek. Blok 1 juga sama, mungkin tidak hanya satu blok 1 itu. Blok 1 mungkin ada 2 atau 3. Beda-beda jadi. Ada yang blok 1 jalan, misalnya jalan raya keras, kemudian mungkin ada yang jalan Dharma Bakti, ada yang jalan apa gitu. Sama blok 1 padahal. Di situ sudah ada di tabel. Jadi sudah mewakili Pak. Kalau belum ada di situ, itu perlu ditambahkan. Itu yang memang PR kita. Salah satu PR kita memang menambahkan zona-zona yang belum ada di tabel itu. Nah, mungkin kalau dalam tahun ini ada yang terlewat, itu nanti kita usahakan tahun depan bisa kita tambahkan lagi. Misalnya tahun sekarang ini selesai, gitu. Kemudian ada yang terlewat, oh ini harusnya belakang 10 knot ini. Nanti bisa kita istilahnya kita masukkan tahun depan. Jadi pembetulan kelas itu tidak hanya sekali saja Pak, tapi seterusnya. Misalnya ada ketemuan lagi, oh ini dapat kuburan ada 5 knot, ini harusnya khusus, bisa diajukan. Karena memang PBB itu sangat luas. Gitu. Wilayah tanah kita sangat luas, zona kita juga sangat luas. Kita tidak istilahnya memungkiri kalau untuk kelas tanah itu memang beda-beda sekali. Jadi perlu ketelitian. Jadi semakin banyak zona itu semakin baik. Gitu. Karena mungkin ada desa yang zonanya hanya 30, padahal itu kelasnya sangat beragam sekali. Nah, nanti apabila dari penjelasan kita lewat Zoom ini kurang jelas, nanti akan dibantu tim dari desa atau tim dari Bapenda yang datang ke Bapak Ibu atau dari kasir, Bapak Ibu kasir nanti akan dapat memberikan tambahan penjelasan. Nah, tentunya tujuan kita membuat data harga tanah itu semakin real, mendekati harga pasar dan sesuai dengan letaknya. Jadi kita akan mempunyai database NJOP yang berkualitas. Bagaimana kita tahu untuk NJOP itu kan kita masih jauh dari harga pasar dan sebenarnya belum bisa digunakan gitu. Kalau
Padahal untuk perkembangan Kabupaten Kediri sendiri kita tahu semakin pesat perkembangan dari ada bandara dan kemudian rencana jalan tol dan sebagainya. Jadi perlu kita untuk mengupdate NJOP kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Syafi'i telah bersedia memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan dari pemerintah Desa Stonorjo, Kecamatan Keras. Selanjutnya, kita menuju ke pertanyaan yang kedua dari pemerintah Desa Stonorjo, Kecamatan Keras untuk menyikapi terjadinya harga tanah yang bervariatif karena adanya mungkin supply and demand begitu. Jadi ada permintaan terkait suatu petak sawah karena dia bertetangga, makanya harganya akan jadi sangat tinggi. Ataupun tidak ada yang butuh tanah, tapi yang memiliki tanah ini butuh uang untuk segera menjual. Akhirnya harga transaksi juga terjual dengan sangat murah. Nah, menyikapi hal tersebut, bagaimana kita dalam program pengumpulan harga pasar tanah tersebut. Dari pertanyaan ini mungkin Pak Agus bersedia untuk memberikan tanggapan dan jawabannya Pak Agus, mohon kesediaannya. Oke, terima kasih Mas Jari. Saya coba menanggapi. Menurut saya gini Bapak, itu harga kan menyesuaikan dengan penjual atau pembelinya. Kalau pembelinya punya uang berapapun dibeli, demikian juga kalau penjualnya butuh uang murah pun akan diberikan. Gini, terkait itu sikap kita, harganya yang kita gunakan harga pasaran, jadi harga yang sebenarnya, maksudnya bukan harga transaksi yang pada saat itu, maksudnya itu yang dicantumkan di kertas kerja itu harga yang wajar. Maksudnya harga sewajarnya. Pada umumnya harganya itu berapa, ya itu yang dimasukkan. Jadi dimasukkan di kertas kerja seperti itu, Bapak. Jadi terkait dengan harga berapa nanti yang dimasukkan, sikap kita jadi harga yang wajar dan sesuai kenyataan kewajarannya. Soalnya nanti pada saat pembuatan pengumpulan harga pasar ini kan ada kertas kerjanya, yaitu nanti kalau satu zona ternyata dia murah sendiri atau mahal sendiri, nanti kan kiri kanannya nanti jadi masalah lagi. Jadi sewajarnya sesuai dengan kiri kanan, walaupun pada kenyataan realnya itu tidak seperti itu. Itu perlakuan khusus. Itu terkait dengan harga-harga yang seperti itu, yang lain maksud saya, kalau seperti itu ya tetap ada perlakuan khusus terkait harganya, tapi penuangannya di lembar kertas kita tetap sesuai dengan harga yang umum yang ada di pasaran. Mungkin itu Bapak. Monggo Mas Dari. Baik, terima kasih Pak Agus untuk jawabannya dari pertanyaan nomor 2. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga, ini dari pemerintah Desa Stonorjo, Kecamatan Keras. Dari pemerintah Desa Stonorjo menyampaikan bahwa adanya proses validasi ini permintaan untuk mempermudah persyaratan validasi BPHTB, Pak Agus. Jadi ada sampai 3 bulan belum ada jawaban atas permintaan validasi BPHTB begitu. Baik, untuk Pak Agus mohon dapat memberikan jawabannya, Pak. Oke, yes. Nah, saya tanggapi terkait itu gini Bapak, itu mungkin kejadian lama, mungkin juga ada yang baru-baru ini juga mungkin ada. Salah satunya kalau persyaratan itu sudah baku Bapak ya. Persyaratan itu sudah baku, jadi A sampai Z, mungkin A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau berapa itu sudah baku. Mungkin yang lama itu mungkin tetap terkait dengan istilahnya itu harganya, mungkin divalidasi harganya. Nah, harapan kita salah satunya Pak, itu melakukan kegiatan pengumpulan harga pasar ini.
itu nanti kalau di NJOP PBB sudah mendekati harga pasar, insya Allah mungkin 1 sampai 5 hari lah, atau 3 hari nanti cepat selesai. Kalau yang sampai 1, 2 bulan, 3, 4 bulan itu mungkin kejadian lama ya. Kita saat ini dituntut untuk melakukan perubahan, Pak. Dituntut untuk melakukan perubahan terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat, utamanya salah satunya di validasi BPHTB yang Bapak keluhkan. Memang ada, kita tidak menyangkal ya, juga kita tidak menolak kalau beberapa waktu yang lalu itu memang sampai 3-4 bulan atau 5 bulan itu belum selesai, memang ada karena terjadi ketidaksesuaian harga yang diajukan oleh wajib pajak dengan database yang ada di Bapenda. Terus terkait dengan kok lama, itu kita tidak nutup-nutup ya Pak. Itu bisa memang kesalahan kita ngakui, tapi mungkin juga ada data itu yang sudah kita kembalikan ke notaris atau PPATS ya. Itu kita kembalikan sudah pada tanggal yang sama. Pengajuan kita kembalikan pada tanggal. Mungkin di notaris atau di PPATS itu tidak disampaikan ke wajib pajak. Jadi kesannya lama di Bapenda, padahal itu mungkin berkas sudah kita kembalikan ke notaris. Itu bukan berarti kita melakukan pembelaan diri Bapak G. Tapi itu ada memang yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Setelah kita cek, ada komplain dari wajib pajak. Kita cek, ternyata di sistem itu kita kan sudah melakukan sistem Pak ya. Itu ternyata sudah kita kembalikan sudah beberapa hari yang lalu, di sistem itu sudah ada. Jadi rekam jejaknya di sistem itu ada, sudah kita kembalikan beberapa hari yang lalu. Berarti berkas itu sekarang berada di notaris. Jadi ada kekurangan persyaratan, tapi tidak disampaikan ke wajib pajak. Mungkin notarisnya repot atau banyak kliennya, jadi seperti itu. Jadi kedepannya mungkin kita nanti kedepannya akan langsung bisa diakses oleh masyarakat. Kedepannya seperti itu. Itu wacana kita ke depan nanti tidak melalui notaris sistem ini. Jadi masyarakat bisa nginput sendiri, bisa ngelacak sendiri berkasnya itu sampai di mana. Terus jadi kita nggak mengira-ngira. Ini kebanyakan kan mesti wah suwi di Bapenda. Ternyata tidak seperti itu Bapak. Memang ada yang lama di Bapenda, ada mungkin butuh proses, maksudnya butuh proses itu butuh pengecekan atau survei lapangan, tapi ada juga yang sudah kita kembalikan, jadi barang itu berkas itu di notaris. Begitu Bapak. Kedepannya kita masih melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan nanti akan diakses itu bisa diakses oleh masyarakat aplikasi ini. Jadi tidak melalui notaris atau PPATS. Jadi masyarakat yang langsung mengisi kepengen bayar BPHTB, masyarakat langsung isi di aplikasi ini. Mungkin itu Bapak penjelasan dari saya. Mungkin ditanggapi, monggo Mas Dari. Baik, terima kasih dari Pak Agus telah sedia memberikan jawaban dan tanggapannya. Untuk pemerintah desa Stonorejo Kecamatan Keras sudah cekap Pak penjelasan dari Pak Agus dan Pak Ahmad Safi tadi. Atau ada pertanyaan lain Bapak? Nah, nampaknya sudah cekap ya Pak. Baik, dari katanya sudah cekap Pak. Baik, untuk pemerintah desa yang lain dari Kecamatan Keras, kami persilakan Bapak jika ada pertanyaan, masukan maupun saran dari pemerintah desa Kecamatan Keras, monggo. Jika kesulitan mengakses Zoom-nya dapat menyampaikan pertanyaan juga di kolom chat Bapak ya. Nanti kami bacakan untuk dapat langsung ditanggapi oleh Pak Agus dan Pak Ahmad Safi.
Belum ada. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Kasir Kras nih, dari Bapak Sumarlan. Ada tanggapannya Pak terkait program pengumpulan harga pasar tanah ini Pak Sumarlan? Ya, dari Kasir Kras, monggo dapat di-unmute terlebih dahulu. Dari Kanigoro sebentar ya Pak, dari Pak Kasir terlebih dahulu mungkin. Dari Kasir Kras dapat di-unmute terlebih dahulu Pak, di kolom bawah. Monggo Pak Sumarlan, tanggapannya Bapak. Mic-nya dapat di-unmute terlebih dahulu, Pak. Ya, dimatikan. Nyala nih. Ayo Pak Kasir. Ibu bentuk Pak Kasir ini. Belum ya, nampaknya Pak Sumarlan terkendala device ini. Kita lanjutkan, berikan kesempatan terlebih dahulu dari pemerintah Desa Kanigoro ini. Ada melambaikan tangan di aplikasi Zoom. Bapak, monggo Pak dari pemerintah Desa Kanigoro, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mungkin bisa memberikan masukan, mungkin terkait masalah Zoom pada pagi hari ini. Yang pertama begini Pak, bahwa terkait mensikapi masalah cari harga pasar tanah yang ada di desa ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa masyarakat khususnya warga desa Kanigoro ini antusias membayar pajak itu cukup tinggi. Oleh karena itu, di dalam rangka mungkin terkait masalah validasi terhadap tanah bagi warga masyarakat, kami berharap waktu mungkin juga tentang biaya dan lain sebagainya itu tentunya harus seiring sejalan dengan adanya proses perubahan. Karena apa? Ini bupatinya tentunya sudah baru dengan Mas Bu. Tentunya dengan antusiasme daripada warga masyarakat dalam rangka untuk membayar pajak ini atau membayar pajak PPHTB dan lain sebagainya, itu harus dibarengi dengan pelayanan dari pihak khususnya validasi di pihak Bapeda agar juga dilancarkan. Oleh karena itu, mungkin yang perlu kami sampaikan, ini perlunya ada standarisasi harga terkait mungkin tanah-tanah yang dimiliki atau aset yang dimiliki oleh warga. Dengan demikian nanti tidak ada mungkin perselisihan atau mungkin persoalan yang ada di Bapeda. Saya rasa itu Pak, mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Karena apa? Tolong antusiasme warga membayar pajak baik PBB maupun PPHTB ini tinggi. Oleh karena itu perlunya dibarengi juga tentang tingkat pelayanan dalam rangka kita atau warga masyarakat untuk adanya divalidasi di Bapeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari pemerintah desa Kanigoro, Kecamatan Kras. Baik, ini masukan dan tanggapannya terkait program pengumpulan harga pasar tanah adalah yang pertama, kita dapat apresiasi bersama warga masyarakat desa Kanigoro Kras ini memiliki memiliki antusiasme yang tinggi terkait pembayaran pajak begitu. Nah, sekaligus juga menyampaikan keluhan terkait perlunya ada standarisasi harga tanah yang dimiliki oleh warga dan juga permintaan untuk proses validasi diberikan waktu yang
lebih cepat dan lebih baik begitu ya. Oke. Dari pertanyaan tersebut Bapak Syafi'i dapat memberikan tanggapan dan jawabannya Bapak, silakan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas dukungan dan partisipasi di dalam BPJ, Pak, ya, dalam pembayaran BPJ. Untuk BPHTB ini tadi pertanyaannya untuk waktu dan biaya lebih untuk biaya kita tidak ada lah untuk BPHTB gratis. Kemudian kalau untuk waktu yang sekarang ini kan yang sekarang itu tergantung dari bagaimana penangkapan tes dan harga yang dimasukkan. Kemudian supaya pelayanan lancar itu agar ada standarisasi harga. Justru dengan kegiatan ini Pak, kegiatan survei harga pasar ini nanti ke depannya tujuan akhirnya adalah adanya standarisasi harga. Jadi memang ini yang sedang kita jalankan Pak. Jadi nanti harga itu sudah ada di NJOP. Jadi NJOP itu sudah merupakan standarisasi harga. Jadi ini memang sangat istilahnya sangat kita harapkan program ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat benar-benar memberikan data NJOP yang berkualitas. Dan tadi kita ketahui bahwa meskipun berapapun NJOP-nya, nanti untuk ketetapan PDB-nya itu akan ada stimulus sehingga kenaikannya akan sangat kecil, itu bahkan lebih kecil dari yang biasanya kemarin. Karena kan biasanya tahun-tahun kemarin itu ada yang nggak naik, ada yang naiknya tinggi, ada yang naiknya sedang, ada yang naiknya kecil. Kalau dengan adanya stimulus ini naiknya akan sangat kecil dan merata. Jadi memang tujuan kita mengadakan survei harga ZNT Tunai Nilai Tanah ini adalah untuk standarisasi harga. Kemudian terkait dengan kecepatan pelayanan waktu, itu sebenarnya sangat tergantung juga dengan akses informasi, Pak. Mungkin selama ini karena BPHTB itu yang bisa mengakses hanya staf notaris atau staf PPATS kecamatan. Sehingga dari pihak pemohon atau mungkin dari pihak desa tidak bisa mengakses. Sehingga mungkin dari informasi yang tersampaikan itu tidak sampai, sehingga pelayanan kita yang sebenarnya mungkin hanya 7 hari atau 5 hari itu tersampaikan bisa mungkin 1 bulan karena aksesnya memang masih terbatas. Sehingga ini memang sedang kita kembangkan agar akses BPHTB itu dapat diakses langsung oleh WP atau oleh desa. Jadi sehingga nanti benar-benar bisa lebih cepat. Oh ternyata kurang KTP, bisa cepat langsung dicukupi sehingga mungkin 3 hari atau 5 hari bisa selesai. Kalau sekarang mungkin karena yang bisa mengakses itu hanya dari staf notaris, atau dari PPATS kecamatan, sehingga mungkin ada jeda waktu sehingga kesannya itu lama. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, ini untuk pengembangan ini kita sedang mengembangkan juga untuk SPPT, sehingga nanti ke depan misalkan Bapak Ibu ada kekurangan SPPT atau apa, Bapak Ibu dari perangkat desa itu, Bapak Ibu dari pemerintah desa bisa mencetak sendiri SPPT. Ini insya Allah untuk tahun depan itu SPPT sudah mulai kita kembangkan. Ini tahun ini, bulan-bulan ini sudah kita kembangkan, sehingga nanti mudah-mudahan 2022 itu sudah bisa kita launching gitu. Sehingga nanti beberapa ada keluhan SPPT atau bisa mencetak sendiri ya Pak. Oke. Mungkin itu ada tambahan dari saya, mungkin ada yang agak melenceng sedikit, ada tambahan informasi mungkin ya. Terima kasih. Oke. Coba saya nambahin sedikit ya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Syafi'i. Memang ini kegiatan ini memang salah satu cara untuk standarisasi harga, Pak. Betul yang disampaikan Pak Syafi'i. Saya ulangi lagi untuk melakukan standarisasi. Karena kita sangat berharap harga yang penjaringan sampaikan nanti itu real. Jadi bisa digunakan menjadi standarisasi harga, terutama dalam pengajuan jelas dalam pengajuan validasi BPHTB. Gunanya sangat, tujuannya ke situ Bapak. Jadi dan masyarakat itu nanti tidak terlalu lama menunggu.
Kalau sudah ada harga yang pasti, NJOP-nya pasti, nanti mendekati harga pasar, dengan pengajuan validasi BPHTB nanti masih cepat. Terkait dengan kok lama sama ini lama, pelayanan itu mungkin juga kurang informasi itu memang betul sampaikan Pak Syafi'i, kurang cepat nyampe ke masyarakat. Padahal kita di sini sudah berupaya melakukan percepatan, memang kita dituntut melakukan perubahan. Memang saat ini kita masih dalam proses terus Pak, ini melakukan perubahan-perubahan agar pelayanan itu cepat. Kita berterima kasih panjenengan menyampaikan saran dan masukan, kita juga terbuka menerimanya, kita juga akan selalu melakukan perbaikan. Kedepannya memang seperti yang saya sampaikan tadi juga Pak Syafi'i, kedepannya akses ini bisa langsung ke masyarakat, jadi tidak melalui notaris. Jadi lebih cepat tahunya ini prosesnya sampai di mana, lamanya di mana. Kalau sementara ini kan melalui notaris, masyarakat tidak bisa. Jadi ada istilahnya komunikasi yang putus. Jadi kalau kita sudah menyampaikan sudah selesai di Bapenda, sudah valid gitu ya, tapi kita sampaikan ke notaris, tapi si notaris belum menyampaikan ke masyarakat, kesannya juga cukup lama. Padahal sudah selesai. Apalagi kalau barang yang diajukan dari wajib pajak itu sudah kita kembalikan karena ada kekurangan berkas, kita kembalikan ke notaris, tapi dari notaris tidak disampaikan ke masyarakat atau karena notarisnya repot, nah itu juga menyebabkan informasi yang tidak baik. Akhirnya kesannya memang di Bapenda yang lama kesannya di Bapenda, tidak seperti itu Bapak. Kenyataan sekarang itu tidak seperti itu. Kita sudah mencoba melakukan pelayanan yang terbaik. Jadi kita harapkan semoga akses yang langsung ke masyarakat itu segera bisa terwujud Bapak. Jadi itu harapan kita, biar masyarakat itu juga puas dengan pelayanan dari Bapenda. Mungkin itu masukannya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan sedikit Pak Kanigoro, cukup? Ya, terima kasih Pak Agus dan Pak Syafi'i. Untuk dari pemerintah desa Kanigoro sudah cekap Pak, sudah menjawab pertanyaannya, nggih. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan ke perangkat saya, mohon kesediaan dari Bapak Ibu peserta rapat untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah kami cantumkan di kolom chat rapat Zoom kali ini. Dan juga untuk materi pemaparan, tadi ada beberapa pemerintah desa yang menanya untuk materinya dapat di-share. Materi juga setelah kami share di kolom chat, jadi nanti bisa di-download dan bisa dibaca kembali. Baik, untuk selanjutnya kepada pemerintah desa Kecamatan Keras yang lain, jika ada lagi yang ingin bertanya dan memberikan masukan, kami persilahkan. Baik, jika belum ada, kita berpindah ke Kecamatan Kandat. Monggo dari pemerintah desa Kecamatan Kandat, jika ada masukan dan saran ataupun pertanyaan dapat disampaikan langsung ke kamera. Ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan atau masukan saran dari Bapak Ibu perangkat desa. Kita sangat mohon mohon bantuan panjenengan sedaya terkait dengan pengisian kertas kerja form terkait dengan pengumpulan harga pasar. Harap diisi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan harga transaksi yang ada di harga pasar yang ada di wilayah panjenengan sedaya. Harapannya tidak hanya di PBB, nanti di BPHTB utamanya nanti sangat berguna untuk pengajuan validasi BPHTB. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, terkait dengan pengisian itu nanti panjenengan diisi saja sejujurnya. Nanti terkait dengan berita acara, nanti kan ada berita acaranya juga, itu sebelum dijadikan SK nanti kita tetap meminta persetujuan ke Pak
Kades turun ke desa dan mengetahui Pak Camat. Jadi tidak perlu takut harga itu nanti terlalu tinggi atau mungkin ada yang terlalu rendah. Kita tetap turun lapangan meminta persetujuan Pak Kades dan mengetahui Pak Camat. Terus terkait dengan harga pasar, kita sangat berharap kalau ada yang ZNT-nya perlu dipecah, seperti yang sampai Pak Syafi'i tadi, harganya di sepanjang jalan atau di samping kiri kanannya itu tidak sesuai dengan harga kondisi real di lapangan, tanahnya jeglong atau di pinggir kuburan atau di pinggir jurang, atau yang di depan sama di belakang itu satu blok tapi yang di belakang harganya terlalu tinggi, itu bisa dilakukan pemecahan, Bapak. Dilakukan pemecahan, jadi bisa dibetulkan. Ini kesempatan kita melakukan pembetulan terkait dengan harga-harga tanah yang ada di wilayah. Monggo Mas Jari dilanjut. Baik, terima kasih Pak Agus. Dari Kecamatan Kan, tadi saya lihat pemerintah desanya sudah, mungkin dari pemerintah desa Kandat, monggo. Pemerintah desa Kandat jika ada pertanyaan bisa langsung melambaikan tangan ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Belum ada, baik. Kalau belum ada, mungkin tanggapan dari Bapak Wahyu Tri Andayanto, Kaspem Bapenda yang ada di Kecamatan Kandat. Bapak Wahyu Tri Andayanto, monggo Bapak. Nampaknya Pak Wahyu masih meninggalkan device-nya ini, kameranya teman. Baik. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri rapat Zoom meeting ini. Kecamatan Keras. Dari Kecamatan Keras, Pak. Monggo Pak. Baik. Dari Kecamatan Keras kami persilakan, Pak. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini tadi saya mengikuti dari awal. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih, Mas, dari Bapenda Kabupaten Kediri. Hari ini kita melakukan Zoom untuk bersama-sama bagaimana kita bisa menentukan harga tanah yang ada di lapangan. Yang kedua, harapan kami dengan dilakukannya Zoom hari ini, mohon bantuan dari seluruh Bapak Kepala Desa, nanti bisa menentukan harga tanah sesuai belangko yang kita berikan kemarin ke desa-desa, sereal mungkin, sejujur yang ada di lapangan. Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Yang ketiga, hari ini kita melakukan Zoom ini dalam rangka untuk memutus permasalahan klasik yang ada. Biasanya kalau kita melakukan validasi harga tanah ke Bapenda, itu tarik ulur antara pemerintah dalam hal ini dan wajib pajak. Mudah-mudahan dengan harga tanah yang sudah distandarisasi nantinya, ini tidak ada lagi tarik ulur mengenai pajak BPHTB antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Semuanya sudah ada standarnya. Alhamdulillah dengan program baru dari Mas Bupati, Mas Dito, hari ini kita berbenah ke depan bagaimana pelayanan BPHTB ini bisa berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman Bapenda tadi, di Nganjuk sudah lama berlangsung. Mudah-mudahan dengan Zoom hari ini, Pak Kades mengisi data tanah real seadanya, sejujur-jujurnya. Mudah-mudahan pengurusan BPHTB, khususnya pajak BPHTB, ke depan bisa lebih lancar. Mungkin itu tambahan dari Pak Camat. Matur nuwun
atas Zoom hari ini, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada seluruh teman-teman di Bapenda dan seluruh teman-teman kepala desa yang ikut Zoom hari ini. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Kecamatan Keras nih Pak untuk tambahan masukannya. Oke. Pak Agus, monggo Pak untuk closing statement sebelum kita akhiri acara rapat Zoom pengumpulan harga pasar tanah hari ini. Oke, terima kasih Pak Camat Keras atas apresiasinya. Terima kasih banyak. Memang salah satu tujuan dari kita melakukan pengumpulan harga pasar tanah ini mempermudah dalam rangka pengajuan validasi BHTP dari masyarakat ke pemerintah daerah. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan ke Pak Camat, juga rekan-rekan yang ada di pemerintah desa, juga teman-teman kasir. Kita sangat memerlukan partisipasi dan bantuan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kejujuran panjenengan melakukan pengisian terhadap form kerja yang telah kita bagikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon segera dilakukan pengisian. Yang sudah selesai bisa menghubungi Pak Kasir, nanti tim akan segera turun ke desa-desa. Terima kasih. Selamat siang atas kerjasamanya, atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang terhormat, dari peserta rapat kali ini kami persilahkan untuk dapat meninggalkan room meeting Zoom kali ini. Untuk materi pemaparan kita sampaikan juga di kolom chat, nantinya dapat diunduh. Dan untuk rekaman rapat kali ini akan kita upload di YouTube resmi Bapenda. Nanti jika Bapak Ibu ingin mereview kembali kegiatan rapat kali ini, dapat melihat rekaman di YouTube. Baik. Sebelum meninggalkan ruangan Zoom, kami mohon untuk dapat menyalakan kembali kameranya. Kita akan melakukan foto bersama Bapak Ibu, nggih. Nanti baik, melalui galerinya yang ada. Oke. Bisa. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih telah mengikuti rapat kali ini. Kami persilakan untuk dapat meninggalkan ruangan meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Iya, Pram. Pram.